Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Novita, SPD SD, calon guru penggerak Angkatan 11, Kabupaten Aceh Selatan, tahun 2024. Kali ini, saya akan menyelesaikan tugas pembelajaran modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada pembelajaran modul 3.1.h, demonstrasi kontekstual, saya akan mewawancarai dua orang kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Sebagai narasumber, saya akan mewawancarai Bapak Mahdirus SPD sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Senebuk Keranji, Kecamatan Kota Bahagia, dan narasumber kedua, Bapak Muhammad Nasir SPD, Kepala SD Negeri Ujung Padang, Kecamatan Bakongan. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Assalamualaikum Pak, selamat pagi Pak. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya terkait pembelajaran kami Pak tentang modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan Pak berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak. Jadi terkait tugas tersebut, izinkan Gina Pak untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Jadi terkait tugas tersebut, Gina mohon izinnya Pak ya, untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak selaku Kepala Sekolah Pak. Baik, untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Baik, di sini ada beberapa hal itu yang perlu kita menjadi suatu perhatian kita. Kemudian terkait dengan kasus yang bermuatan dilema atau bujukan moral ini, diantaranya itu siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut dan bagaimana keputusan yang kita ambil dapat mempengaruhi mereka. Kemudian kita juga perlu memahami nilai yang bertentangan, analisis, konsekuensi, dan normal aturan. Pertimbangan aspek emosional dan konteks situasional. Baik Pak, berarti Bapak terkait kasus yang bermuatan dilema atau bujukan moral ini diantaranya itu siapa saja yang terlibat, orang-orang yang terlibat di dalam permasalahan dalam situasi tersebut tadi, bagaimana keputusan yang diambil dapat mempengaruhi mereka ya Pak ya. Bapak nanti akan memberikan bujukan atau solusi ya Pak ya, solusi dari permasalahan yang mereka hadapi ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjelaskan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama Pak, misalnya yang antara sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, kalau kita lihat di sekolah kita ini pengambilan keputusan itu bukan secara pribadi, yaitu secara umum. Kita lakukan dengan musyawarah dulu, sebagaimana itu kepala sekolah itu perlu memperhatikan aspirasi keluarga sekolah itu sebelum menentukan sebuah keputusan. Nah, kemudian itu dapat kita dialog terbuka, melibatkan semua pihak yang terkait. Misalnya di dalam diskusi, ini membantu memastikan bahwa semua pendapat itu didengarkan dan dihargai. Iya.
Berarti Bapak mengambil keputusannya secara umum Secara itu umum, dilakukan dengan musyawarah ya ya Pak? musyawarah. Dengan bagaimana misalnya memperhatikan aspirasi dari warga Iya. sekolah tadi, Bapak mengambil dengan cara musyawarah ya Pak? Musyawarah, ya. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak? Sebagaimana kita ketahui bahwa saya ataupun sebagai kepala sekolah itu dalam mengambil keputusan itu kita tentukan perlu mengumpulkan data, dan fakta yang relevan terkait isu atau keputusan yang dihadapi. Kemudian menentukan masalah-masalah atau dilema yang perlu diselesaikan, termasuk memahami konflik dan pihak yang terlibat. Seterusnya, diskusi dengan pihak terkait, umpamanya guru dan pemangku, yaitu kepentingan lain dalam diskusi untuk mendapatkan berbagai masukan. Lalu, evaluasi apa yang harus kita lakukan? Umpamanya hasil setelah keputusan dilaksanakan, itu melakukan evaluasi untuk melihat apakah hasilnya setelah evaluasi tersebut, apakah sesuai harapan dan apa yang bisa dipelajari dari proses tersebut. Oh, baik Pak. Berarti pengambilan keputusan itu ditentukan perlu mengumpulkan data terlebih dahulu ya Pak? Melalui Terus evaluasi, ya. faktanya yang relevan terkait isu atau keputusan yang dihadapi, Ya. yang sedang dihadapi. Untuk melihat apakah hasilnya itu sesuai harapan apa yang dipelajari dari proses tersebut, gitu ya Pak? Ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika tadi Pak? Dalam hal itu begini, kita di sekolah ini pada dasarnya adalah sebuah organisasi. Sebuah organisasi yaitu pendekatan kolaboratif, yaitu melibatkan berbagai pihak dalam proses itu pengambilan keputusan. Sehingga pendapat yang beragam itu dapat kita pertimbangkan. Maksudnya yang beragam itu macam-macam pendapat. Itu harus di dalam pendapat hal tersebut kita harus mempertimbangkan. Ya, Pak. Kemudian kita harus fokus. Kita harus fokus pada nilai-nilai bersama. Dalam fokus tersebut mencari nilai-nilai yang bisa disepakati bersama. Sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan kolektif, keadilan, dan keterbukaan. Itu harus memastikan bahwa semua, yaitu kepentingan kolektif tersebut, didengarkan dan diperlakukan secara adil. Sehingga keputusan yang kita laksanakan itu tidak hanya menguntungkan satu pihak saja. Baik, Pak. Berarti pendekatan yang Bapak gunakan adalah pendekatan kolaboratif ya, Pak? Ya. Itu yang melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan yang ada di lingkungan sekolah kita ya, Pak. Yang sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan kolektif ya, Pak? Ya, keadilan dan keterbukaan yang diperlukan dalam diskusi untuk menyelesaikan masalah ya, Pak ya? Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Kalau kita lihat di dalam kasus dilema itu ada berbagai macam kasus yang terdapat. Nampaknya ada beberapa tantangan yang sering kita hadapi dalam pengambilan keputusan tersebut itu pada kasus-kasus dilema, yaitu misalnya etika. Etika itu misalnya nilai-nilai yang bertentangan, itu seperti kejujuran, kemudian kejujuran lawan loyalitas. Setelah itu yang membuat sulit untuk menentukan keputusan yang tepat
itu adanya tekanan dari kelompok tertentu atau pemangku kepentingan yang ingin yaitu mempengaruhi keputusan yaitu sesuai dengan kepentingan mereka. Iya, Terusnya perasaan pribadi dan emosi itu yang kuat dapat mempengaruhi juga objektivitas dan rasionalitas dalam proses pengambilan suatu keputusan. baik, Pak. Berarti nilai-nilai yang bertentangan itu ya, Pak, seperti kejujuran yang Bapak bilang tadi, Ya. kejujuran versus loyalitas. Ya, Nilainya misalnya untuk menentukan keputusan yang tepat itu adanya tekanan ya, Pak, ya, dari kelompok tertentu misalnya untuk ingin mempengaruhi keputusan Bapak ya, tadi, sesuai dengan kepentingan mereka. mereka. Itu yang agak menjadi susah, untuk dilema untuk Bapak ya, Ya. Pak, ya. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah aturan misalnya atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika tadi, Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Pak? Terus bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, itu tergantung pada kasusnya. Ya, Itu Pak. tergantung pada kasusnya. Jika situasi mendesak, hal tersebut dan memerlukan keputusan yang cepat. Kemudian saya cenderung itu mengumpulkan informasi dasar dan melakukannya diskusi secara singkat dengan pihak terkait untuk mencapai suatu kesepakatan yang cepat. Berarti keputusan yang diambil itu tergantung situasi ya, Pak? Kalau seandainya situasinya mendesak, Bapak akan mengambil keputusan pada langsung. saat itu langsung. langsung. Terus kalau jika ada waktunya, Bapak akan melakukan diskusi singkat dengan untuk menyelesaikan terkait pencapaian kesepakatan tadi ya, Pak ya? Apakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika tadi, Pak? Nah, itu kalau kita lihat, itu pelibatan itu termasuk rekan-rekan atau tim. Rekan-rekan atau tim yang memiliki pemikiran beragam. Itu dapat memberikan suatu wawasan yang lebih luas dan juga bisa membantu dalam analisis situasi. Sehingga dengan demikian keputusan tersebut lebih berkuatan moral dan menjadi milik bersama. Berarti Bapak tetap melibatkan rekan-rekan atau tim yang memiliki pemikiran atau pandangan yang lebih baik ya, Pak ya? Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa ya kira-kira yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tadi, Pak? Nah, itu kalau kita lihat, mendengarkan berbagai pandangan itu sangat penting. Yang pertama, untuk memahami semua aspek dari suatu masalah. Jadi dari semua suatu masalah itu, sehingga keputusan yang kita ambil itu lebih sulit. Kemudian dan menerima bahwa itu tidak ada keputusan yang sempurna, yaitu adalah bagian dari proses. Tidak ada suatu keputusan itu bahwa dalam suatu bagian daripada proses. Baik, Pak. Berarti Bapak tetap mendengarkan berbagai sudut pandang dari hal-hal yang sangat penting untuk memahami semua aspek yang terjadi ya, Pak ya. Sekian Pak pertanyaan-pertanyaan yang dapat Gina tanyakan Bapak, cukup dulu di sini. Nanti jika ada hal-hal yang ingin Gina diskusikan kembali ke Bapak, Gina mohon bimbingan dari Bapak. Mungkin ada permasalahan-permasalahan lain yang Gina hadapi, Gina mohon bimbingan dari Bapak ya, Pak. Terima kasih, Pak.